Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya ingin memaparkan materi-materi tentang sosiologi komunikasi. Jadi di mana materi yang pertama itu pengertian media massa. Nah, jadi media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film, media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan sesuatu, bagaimana hal itu berjalan dan hasil apa yang dicapai. Isi media biasanya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 varian. Tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu karangan khusus, yang kedua berita, terus yang ketiga opini. Selanjutnya di mana B, karakteristik media massa. Pertama, mobilitas, 2, kontinuitas, terus 3, periodisitas, 4, aktualitas, dan 5, universalitas. Lalu ada yang C, macam-macam media massa. Macam-macam media ini pada bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu media massa elektronik, media massa cetak, dan media massa online. Dan D, peran media massa di era globalisasi. Media massa memiliki peran penting di era yang serba modern. Salah satu peran penting media merupakan sebagai penentu identitas suatu bangsa. Perkembangan yang terjadi dalam media massa saat ini seperti perkembangan teknologi, dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tak langsung memfasilitasi proses dunia globalisasi dalam dunia jurnalistik. Dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam yang juga memiliki fasilitas internet, segala sesuatu dari dunia luar begitu mudah masuk ke Indonesia. Pengertian masalah sosial dan jenisnya. Pengertian masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. 2, jenis-jenis masalah sosial secara umum. Kemiskinan, kriminalitas, dan kebodohan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori konflik dan teori interaksi simbolik. Nah, di mana teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1660-an. Pertama kali teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Jadi, ide dasar dari teori konflik ini diambil dari pemikiran kedua pemikir, Marx dan Weber, secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar atau harmoni di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang. Terus yang pertama, teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx tahun 1818 sampai 1883 dianggap sebagai pelopor utama dari teori konflik. Bahkan Riyadi Suiparto dalam interaksisme simbolik menyebutkan sebagai mahaguru perspektif konflik. Dasar pemikir Marx yang diambil adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dianggap sebagai pergerak utama. Kekuatan-kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi, dan hal ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Lalu, di mana yang kedua yaitu teori konflik menurut Max Weber. Disampaikan oleh Erkelenz, Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Ciri dasar kehidupan sosial memang berupa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi, namun ada pula tipe konflik lain yang juga dapat terjadi. Weber menekankan adanya beberapa konflik yang paling penting yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Pertama adalah konflik dalam area politik.
3. Teori konflik menurut Dahrendorf. Tokoh teori konflik lainnya yang cukup populer adalah Dahrendorf. Dahrendorf merupakan seorang intelektual Jerman yang populer lewat karyanya Chaos and Chaos, Conflict in Industrial Society. Tahun 1959, bagi Dahrendorf, penjelasan kaum fungsional mengenai integrasi, nilai konsensus, serta stabilitas dianggap tidak seimbang. Ia menolak asumsi kaum fungsionalis ini dan berusaha mendasarkan teorinya pada suatu perspektif Marxis modern. Baginya, konflik suatu yang didasarkan pada oposisi kepentingan dan konsekuensi konflik dapat meluas dan sekaligus dapat melahirkan perubahan sosial. Terus ada juga yang namanya B, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Ada beberapa tokoh sosial modern yang turut memunculkan dan mendukung teori interaksisme simbolik seperti James McBaughen, William James, Carlos Cooley, Johann Dewey, dan William Thomas dan Edgar Herbert Mead. Di antara para tokoh ini, Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai perintis dasar teori tersebut. Oke, lalu di mana di sana ada teori stimulus, respon, dan teori difusi inovasi. Nah, di mana teori stimulus dan respon ini adalah model komunikasi yang paling besar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Teori stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam teori ini, isi media dipandang sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh audiens, yang kemudian diasumsikan akan beraksi seperti yang diharapkan. Prinsip teori stimulus respon memandang bahwa pesan persepsikan dan didistribusikan secara sistematik dan dalam skala yang luas. Terus yang kedua, di mana dalam teori stimulus respon ada beberapa teori stimulus yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang A, teori pembiasan klasik dari Pavlov, yang B, teori penghubung dari Thorndike. Terus yang ketiga, teori behaviorisme dari Watson. Selanjutnya yaitu B, teori difusi inovasi. Ini yaitu yang pertama, teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Terus selanjutnya ada teori struktur dan proses sosial, di mana teori penentuan agenda ini adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran atau informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Lalu di mana yang kedua ada pengertian teori dependensi, yaitu dalam bahasa media dikenal juga dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa sangat penting dalam hidup seseorang, dipandang menjadi sangat penting, dan arena ini media massa akan memiliki pengaruh besar terhadap orang tersebut. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Bally-Rockards dan Melvin Dever melalui artikel yang berjudul
a dependency model or mixed media effect, yang di dalamnya menuliskan tentang perbedaan efek media massa terhadap individu dan pengaruh media massa terhadap masyarakat. Lalu, di mana ada prinsip teori dependensi? Teori ini memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, pengaruh media massa terjalin untuk integrasi dengan sistem sosial, peran media massa dalam sistem sosial, dan hubungan antar individu dan media massa. Besarnya pengaruh media massa terhadap khalayak ditentukan oleh pengguna media massa, oleh khalayak, serta alasan khalayak memilih dalam menggunakan media massa tertentu. Lalu yang ketiga, tujuan individu atau masyarakat luas menggunakan media massa adalah untuk memahami dunia sosial, bertindak secara efektif dan penuh makna dalam masyarakat, serta untuk pelarian dan hiburan. Yang D, semakin besar tingkatan kebutuhan atau dependensi media, maka efek media massa terhadap khalayak akan semakin besar. Oke, lalu di mana di sana ada teori spiral of silence dan teori information gaps. Jadi, pengertian teori ini, penggagasan teori ini, Neumann mempercayai bahwa orang enggan mendiskusikan topik yang tidak ada kaitannya dengan dukungan mayoritas. Teori spiral keheningan menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa. Dalam teori ini, media massa digambarkan punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi seorang sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain. Teori ini juga menggambarkan sifat yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Lalu yang B, asumsi teori spiral keheningan. Menurut Picard, Westlagen, Haji Tourney dalam buku Introduction Communication Theory Analysis dan Application 2008, Neumann menyatakan bahwa ada 3 asumsi penting dalam teori spiral keheningan. Terus ada kelebihan dan kekurangan teori spiral of silence ini, yaitu kelebihannya ketika kaum minoritas harus menyembunyikan opininya di depan kaum mayoritas adalah kaum minoritas tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Lalu yang kedua, kekurangannya. Kekurangan dari teori ini adalah jika seseorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya, misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan. Terus yang D, pengertian teori information gaps. Information ini, celah kesenjangan informasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbedaan pemilikan informasi oleh masyarakat baik pada tingkat makro sebagai negara atau masyarakat maupun pada tingkat mikro individu. Dalam berbagai literatur ilmu komunikasi ada yang menyebut kesenjangan informasi sebagai knowledge gap. Kesenjangan pengetahuan yang lebih merujuk kepada kesenjangan informasi pada tingkat mikro. Ada juga yang menyebutkannya dengan informasi imbalance, ketidakseimbangan informasi yang menekankan kesenjangan informasi pada tingkat makro. Lalu ada di mana teori usage dan efek, yang di mana teori feminisme berasal dari kata feminim atau femininitas dari bahasa Prancis. Feminini adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Di mana tujuan teori ini, adapun tujuan pokok dari teori feminisme sendiri adalah untuk memahami berbagai penindasan wanita secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, dan bagaimana mengubahnya. Yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya serta bersama dengan perjuangannya yang telah mereka lakukan. Teori yang menganalisis perbedaan seksual itu terbangun dalam setiap individu dan bagaimana ia dapat memberikan penjelasan tentang pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada. Maka teori usage dan efek merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang menimbulkan sebuah efek bagi pengguna dan media massa tersebut. Teori
usus dan efek ini, contoh dari teori ini yaitu dilihat dari kebebasan seorang menonton atau mendengarkan media massa dalam keseharian seorang individu. Misalnya kebiasaan yang menonton drama Korea yang menimbulkan sebuah efek dari apa yang dilihatnya, baik itu dalam gaya bahasanya, gaya hidupnya, dan gaya passionnya. Lalu materi terakhir di mana information seeking dan teori konstruksi sosial media massa. Di mana information seeking ini yaitu teori perilaku penemuan informasi tergolong dalam teori modern yang kemudian berkembang menjadi teori model perilaku informasi manusia dan kebutuhan informasi. Model perilaku tersebut antara lain model perilaku informasi Kriklas, model perilaku penemuan informasi Kuhltau, model penemuan informasi Yoni, dan teori kebutuhan informasi Taylor. Lalu di mana ada proses penemuan informasi dalam hal ini, Ellis membedakan pencarian informasi seeking behavior dan searching behavior. Seeking behavior adalah aktivitas pencarian informasi di mana pencari informasi information seeker belum mengetahui proses dalam pencariannya. Contohnya pencari informasi hanya mencoba-coba atau membuka situs-situs tertentu untuk menemukan informasi sesuai kebutuhan. Searching behavior adalah proses pencarian informasi di mana pencari informasi seeker mengetahui proses, tahap, atau cara dalam menemukan informasi sehingga informasi yang dibutuhkan relevan. Terus yang terakhir yaitu teori konstruksi sosial media massa. Istilah konstruksi sosial atas realitas, social construction of reality, didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan atau interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Asal-usul konstruksi sosial dan filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif menurut von Glaserville. Pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mike Belden yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Dari konten konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: tahap menyiapkan mencari materi konstruksi, tahap sebaran konstruksi, dan tahap pembentukan konstruksi, dan yang terakhir tahap konfirmasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.